istiqamah wal tasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami cintai, kami muliakan segenap keluarga besar PT Sari Asih Group, Ibu Hajah Siti Rohayah, Bapak Haji Marsudi, beserta keluarga besar. Yang kami muliakan, kami cintai, Dr. Mahrus, beserta Ibu. Mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin, dikabulkan semua hajat-hajatnya dan diberikan keinginannya untuk selalu berjuang di dalam agama Islam ini dan Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan beliau dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibuku sekalian yang saya cintai, saya muliakan, saya hormati, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan ibu juga sehat, panjang umur, berkah rezeki, dan kelak kita semua husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita sedang berbelasungkawa karena saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sedang mengalami musibah. Terkadang musibah tersebut ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena mereka berdosa, bukan karena mereka bersalah, akan tapi karena ada orang-orang zalim, segelintir orang-orang zalim yang membuat kerusakan di atas permukaan bumi. Maka daripada itu orang-orang soleh di dalamnya, orang-orang yang mengaji, pondok pesantren, rumah tahfiz dan lain sebagainya, terkadang juga ikut kena imbasnya. Maka daripada itulah kita harus banyak-banyak muhasabah, kita harus banyak-banyak beristighfar. Dan tema kali ini adalah melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Musa kemarin, yaitu Nabi Musa alaihis salam. Kita akan menelaah lebih dalam. Sudah dibahas semua Bu ya, Nabi Musa ya? Sudah selesai? Nabi Musa sudah? Nabi Musa. Terakhir yang saya bilang istri saya akan melahirkan, ingat? Nah, kemudian ada ustadz yang gantikan saya, betul? Yang dibahas apa itu Musa. Sudah selesai? Sampai di mana membahas Nabi Musanya? Gimana Bu? Sampai diusir? Sampai di Mesir? Iya, Nabi Musa emang di Mesir Bu. Oh, iya, heeh. Baik. Tapi semua soal Nabi Musa udah diceritakan ya Bu? Sudah? Sampai Firaun tenggelam sudah? Baik. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Musa? Yang pertama, binaul hadarati yabda'u minal hazmir ruhi. Pembangunan peradaban dimulai dari ketegasan spiritual. Pembangunan dari kesuksesan itu dimulai bukan dengan perbaikan fisik, namun dengan perbaikan spiritual. Di dalam surat Toha ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kamu, itu perintah tegas, kepada Firaun karena dia sudah melampaui batas. Itu perintah yang tegas dari Allah. Dan tidak akan bisa menjalankan perintah seperti itu kecuali orang yang punya kekuatan spiritual. Dalam skala kecil, kalau kita hendak memperbaiki rumah tangga, keluarga, pesantren, sekolah, itu bukan bangunannya dulu yang diperbaiki, Bu. Kalau memperbaiki bangunan urusan tukang, betul nggak? Betul nggak? Tapi untuk memperbaiki isi itu harus manusianya. Jangan sampai tidak merasa bahwa dia harus lebih mendekat kepada yang punya kuasa. Jangan sampai tidak mengerti bahwa dia harus merapat kepada ilahi Rabbi. Kekacauan apapun yang Bapak Ibu hadapi, yang kita hadapi dalam kehidupan, itu solusinya harus dimulai dari kekuatan spiritualitas kita. Semakin dekat seseorang kepada Allah, maka semakin besar kemungkinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahannya, bukan malah menjauh dari Allah.
Amarallahu Musa alaihissalam bi aywajiha ramzat tughyan al-akbar fi zamanih, bahwa Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menghadapi simbol penindasan di zamannya. Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memerangi simbol penindasan. Liyu'allimal ajyal, karena Allah ingin mengajarkan kepada generasi setelahnya anna bidayatan nahdati, bahwa permulaan dari kebangkitan suatu kaum takunu bisyaja'ati ruhiyah, dimulai dari keberanian ruhani. La bil adawatil madiyah, bukan dengan pembangunan materi. Pembangunan materi itu niscaya. Tapi kalau seandainya itu yang menjadi tolak ukur, maka Fir'aun jauh lebih hebat. 3.000 tahun bangunannya masih ada tuh Bu, Fir'aun. Ya, ya. Nah, jadi Allah memerintahkan Nabi Musa menghadapi simbol tirani. Nah, umat hari ini kita semua menghadapi Fir'aun modern, riba, kekuasaan materi yang disalahgunakan, media yang mengendalikan pikiran. Nah, kebangkitan Islam ini tidak dimulai dengan teknologi, tapi teknologi akan mengikuti. Lantas dimulai dari apa, Ibu-ibu? Dari keberanian spiritual menegakkan kebenaran meskipun sendirian. Nabi Ibrahim itu disifati oleh Allah sebagai ummatun wahidah. Umat yang satu, satu umat, satu orang dianggap sama Allah satu umat. Gimana tuh Bu? Kira-kira satu Nabi Ibrahim lawan orang satu Karawaci, itu mana yang lebih hebat Bu? Nah, kira-kira apakah karena Nabi Ibrahim punya bangunan yang besar? Enggak. Tapi karena jiwanya Nabi Ibrahim itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-takamulu bainal ulama'i wal qadati huwa sirru quwwatil ummah. Kolaborasi antara ulama dan pemimpin adalah kunci kebangkitan. Setelah kebangkitan keberanian rohani, maka yang kedua harus ada kolaborasi antara ulama sebagai pemegang ilmunya Allah dan umara, pemegang kebijakan yang juga menggantikan kekuasaan Allah di atas muka bumi. Itu harus kolaborasi. Nggak bisa dibalik. Nggak bisa. Kalau dibalik rusak Bu. Itu ulama-ulama dari zaman dulu memberitahu kita. Al-hukam isnani. Hakim itu ada dua. Al-hukam ala nas humul muluk. Hakim bagi manusia itu raja-raja. Hakim bagi manusia raja-raja, para pembuat kebijakan. Yang kedua, al-hukam alal muluk. Lantas yang menjadi hakim bagi para raja itu siapa? Ulama. Kenapa Bu dikatakan begitu? Karena kebijakan apapun itu harus disesuaikan dengan syariat Islam. Jadi kalau mau merusak agama ini, rusak dulu ulamanya. Rusak dulu pemegang agamanya. Umat ini nggak bakalan bangkit Bu. Kalau dibalik posisinya. Nah, makanya kita sebelum belajar kitab-kitab besar, belajar dulu kitab Imam Ghazali yang tipis-tipis. Mengingatkan bahwa menuntut ilmu harus karena Allah. Kalau cari ilmu karena pengen dunia, ujungnya celaka. Kalau cari ilmu hanya mengikuti hawa nafsu, ujungnya celaka. Itu keras Bu. Mulai dari kitab Ayyuhal Walad, tipis, cuma 60 halaman. Sampai Bidayatul Hidayah, tipis, cuma 170 halaman. Sampai Ihya, yang 4 jilid, tebel-tebel, satu jilidnya 500 halaman. Semuanya di bagian awal menasehati orang, jangan cari ilmu karena duit, jangan cari ilmu karena dunia.
Kenapa? Kalau ulamanya sudah model begitu, maka bukan umaroknya ngikutin ulama, tapi ulamanya ngikutin umarok. Berantakan. Berantakan. Buktinya mana dalilnya? Surat Toha ayat 29 dan 30. Surat Toha ayat 29 dan 30. Ada amalan dari para habaib kalau mau hati manusia dilembutkan, maka setiap ba'da subuh bacalah surat Toha. Tidaklah orang baca surat Toha, agak panjang sih Bu suratnya. Ama Yasin panjangan surat Toha. Agak panjang emang surat Toha, tapi orang tidak baca surat Toha ba'da subuh, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti insya Allah kasih rejeki buat dia di hari itu yang belum pernah dia rasa sebelumnya. Rejeki baru, rejeki kan banyak, tapi ini yang disampaikan para ulama adalah rezeki yang baru. Baca surat apa? Toha. Kalau ba'da Isya baca surat Al-Waqiah, itu jangan ditinggal. Nah, surat Toha ayat 29 dan 30, Allah berfirman, wa ja'alli waziran min ahli Haruna akhi. Tolong tunjuk bagi saya pendamping untuk berdakwah. Harun sebagai saudara saya. Nabi Musa aja minta pendamping dakwah. Apalagi yang bukan nabi. Terus nggak mau dengerin ulama, ya repot. Nabi Musa ini karakternya tegas, sementara Nabi Harun ini karakternya lembut. Jadi tetap Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang pemimpin negara, meskipun beliau seorang nabi, juga membutuhkan nasihat dari ulama yang lain. Apalagi seorang pemimpin harus ada nasihat daripada ulama. Jangan apa-apa mau jalan sendiri. Berantakan. Talaba Musa min rabbihi waziran min ahli. Nabi Musa meminta wakil dari kalangan keluarganya. Li'annar risalata la yahmiluha fardun wahid, karena perjuangan agama ini Bapak Ibu tidak di bawah satu orang. Ini kalau nggak ada yang nyeting medianya, yang di Zoom nggak bisa dengar. Betul nggak? Nggak ada yang nyusun kursinya. Ibu nggak bisa nulis. Nggak ada yang bersihin karpetnya, batuk-batuk. Nggak ada yang bangun masjidnya. Mau ngaji di mana kita, sama truk sama kontainer tuh kita ngaji. Betul nggak Bu? Jadi nggak bisa sendiri harus sama-sama. Permasalahannya kita ini kadang pengennya sendiri, saya bisa sendiri, nggak bisa. Tetap orang itu harus bersama-sama. Faharun yumathilul hikmah wal lutuf. Nabi Harun itu representasi hikmah dan kelembutan. Sementara Nabi Musa itu representasi al-hazmu wal quwwah. Al-hazmu ketegasan, wal quwwah dan kekuatan. Nah, dalam konteks modern umat kita ini nggak akan bangkit Bu kalau sendirian. Pemimpin sendiri, ulama sendiri, nggak bisa. Maunya jalan sendiri, nggak bisa, harus bareng. Tapi pemimpinnya niatnya harus benar karena Allah, ulamanya juga karena Allah. Karena Allah itu gimana Bib? Ya lihat aja kelakuan sehari-hari. Sholatnya di mana? Gimana? Ngerti nggak mau sholat? Sama Quran bagaimana? Dekat nggak sama Al-Quran? Sholawatnya berapa ribu sehari? Zikirnya berapa ribu sehari? Istighfarnya berapa ribu sehari? Itu baru namanya lillahi. Lillahi ta'ala pulang nonton TV. Lillahi ta'ala pulang makan sampai kenyang. Lillahi ta'ala di jalan main HP. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nggak bisa, semua itu ada indikatornya. Ibu mendingan punya suami yang bilang I love you doang, atau punya suami yang cemberut tapi ngasih duit, ngajak umroh haji. Yang cemberut,
Kalau cemberut mah gampang, tinggal gini doang. Nggak jadi cemberut. Paham Bu? Intinya apa? Kalau kata orang Cimone, action speaks louder than words. Weh. Ya, al-amalu yatakallam aktar minan nutqi. Omongan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan perbuatan. Tiga, ya. Tadi yang kedua, akademisi, ulama, teknokrat, pengusaha muslim itu harus bersatu, bukan saling bersaing. Kalau kita mah bersaing, ya bawahnya itu. Yang ketiga, ada waktu yajibu antadkhula an-nidhama la antabqa kharijahu. Dakwah itu harus masuk ke dalam sistem, bukan hanya di panggung, bukan hanya di meja taklim, tapi harus masuk dia itu ke dalam sistemnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat ke-44, faqula lahu qawlan layyina. Sampaikanlah oleh kamu berdua kepada Firaun dengan cara yang halus dan lembut. Menasehati itu harus dengan cara yang sopan santun, bukan dengan cara yang keras dan tegas. Keras dan tegas, tapi lembut dan tegas. La'allahu yatadzakkar au yakhsha. Kalau kamu begitu, boleh jadi nanti Fir'aun akan ingat kepada saya ataupun dia nanti takut kepada saya. Lam ya'murillahu Musa ayyasruha min kharijil qasr. Nabi Musa itu nggak disuruh teriak-teriak di luar istana. Betul lah Bu. Bal ayyadkhula ma akhi wa yatakallamu mubasyaratan ma Fir'aun. Harus datang langsung menghadap kepada Fir'aun. Li'annal islah yabda minad dakhir, karena namanya perbaikan itu dimulai dari dalam. Dimulai dari dalam. Ya. Jadi kebangkitan Islam ini membutuhkan kepada kader yang mampu masuk ke sistem. Mampu masuk sistem pemerintahan, tapi sholat, baca Quran, majelis taklim nggak tinggal. Masuk ke ekonomi, sholat, baca Quran, majelis taklim, sholawat nggak tinggal. Masuk ke media, baca Quran, sholat, sholawat, majelis taklim, sedekah nggak tinggal. Riset, pendidikan, masuk semua tanpa kehilangan iman. Masuk di kedokteran, masuk di perbankan, tanpa kehilangan iman. Kalau cuma di pesantren doang, nggak bisa Bu. Kalau cuma di dalam pesantren aja, tidak bisa. Harus ada mengambil panggung di situ. Ya. Yang keempat, al-ibtila'u misna'ul qadatir rabbaniyah. Ujian adalah proses seleksi bagi pejuang umat. Ujian adalah proses seleksi bagi para pejuang umat. Di dalam surat Toha ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa fattannaka futuna, dan kami uji kamu bertubi-tubi. Jadi ujian adalah proses seleksi bagi para pejuang umat. Kami uji kamu bertubi-tubi. Rabballahu Musa bil futun. Rabbal Musa Rabballahu Musa bil fitani wal ikhtibarati mundu tufulatih liyakuna musta'iddan lihamli risalati tahrir wa adl. Jadi Allah mentarbiyah Nabi Musa itu dengan ujian dan cobaan dari kecil supaya beliau itu siap untuk membawa pesan perubahan, pesan pembebasan dan keadilan. Tekanan, kegagalan, fitnah, kemiskinan itu adalah sarana untuk membuat seseorang itu mantap, menjadi kuat. Kalau bahasa orang Cimoneknya, lagi dong. Iya, bahasa orang sini mah hard times create strong men. Strong men create easy time. And easy time creates weak men.
Keadaan yang sulit akan mencetak para lelaki yang kuat. Lelaki yang kuat akan menciptakan keadaan yang mudah, tapi keadaan yang mudah akan menciptakan lelaki-lelaki yang lemah. Jadi bangsa ini sebenarnya lemahnya itu bukan gara-gara nggak enak, tapi gara-gara keenakan. Kalau misalkan nggak enak, ngerti nggak enak, ya pasti dia akan berjuang dengan gigih dan lebih. Biasa orang itu berubah kalau udah hilang nikmatnya. Ingat ibu-ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah melihat ada remah roti. Di situ ada ibunda Aisyah. Lalu oleh Nabi, remah roti itu diambil, Bu, dilap. Terus kata Nabi, Aisyah hati-hati ya. Nikmat itu kalau sudah pergi dari satu keluarga, susah buat balik lagi. Tuh. Gimana tuh Bu maksudnya Bu? Nikmat kalau udah pergi dari satu keluarga susah buat balik lagi. Maksudnya selagi punya kita syukurin apa yang ada. Terima kasih sama Allah. Ya. Jadi ujian itu adalah proses seleksi Allah untuk menjadikan Nabi Musa pemimpin sejati. Kalau punya anak ya dikasih ujian juga Bu. Jangan anak itu semuanya dimanja, dialem, semuanya diturutin, nggak bisa begitu. Harus ada kepedihan, harus ada kepahitan yang dirasakan. Rata-rata kan begitu. Orang terkaya ke-8 di Malaysia, saya dulu pernah di sana jadi konsultan kepala sekolah di Al-Bukhari International University and Islamic School di Kedah, Malaysia. Itu yang punya seorang Sayyid Habib namanya Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari. Kekayaannya itu berapa ya? Kayaknya 2 atau 3 miliar dolar. 2 atau 3 miliar dolar. Ya, udah gitulah Bu ya. Ya, entah berapa puluh triliun lah duitnya itu. Hidupnya miskin Bu. Dulunya nggak punya apa-apa orang tuanya. Jadi ketika keadaan yang sulit itu menerpa diri seseorang, dia kan bisa memilih mau tidur-tiduran atau mencari kesempatan dan dia berdoa kepada Allah agar Allah memberikan jalan keluar bagi diri dia. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan kamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu takut sama saya, kerjain perintah saya, jauhi larangan saya kasih kamu jalan keluar. Ya, kembali lagi, percaya nggak sama Allah? Kalau kerjaannya ngeluh terus mah nggak bisa, Bu. Saya udah melakukan eksperimen, Bu. Eksperimen apa? Ngeluh selama 1 minggu terhadap sesuatu yang bahkan bukan kesalahan kita, itu tidak menyelesaikan masalah, Bu. Ada orang bikin salah, kita keluhkan kesalahan itu nggak menyelesaikan masalah. Ternyata itu malah bikin kita cenut ya, cenut. Akhirnya ya udah, kalau gitu saya aja yang perbaiki kesalahan-kesalahan ternyata nggak cenut-cenut, badan aja cenut-cenut. Tapi pikiran nggak cenut, mendingan mana Bu? Pegel di badan, apa pegel di kepala? Di badan lah, badan mah tinggal pijit doang. Tapi kalau cenut-cenutnya di sini, ya, puyeng udah. Ada yang mau masuk nih kayaknya nih. Iya, iya, pasti kagak mau nih. Ahlan wa sahlan, ibunda tercinta. Yang susah sekali ditemui kecuali di sini. Iya, ibunda kita ini, Masya Allah. Masya Allah. Dah, karena artisnya sudah datang, saya kembali lagi sajalah. Ya, karena artisnya Sari Asih sudah datang ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya,
Alhamdulillah, semoga beliau sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Ya, baik. Terima kasih Ibu Siti sudah hadir. Jadi yang kelima, kuwatul ummah taqumu alal ilmi wal amanah. Kalau yang pertama tadi membangun peradaban dimulai dari ketegasan spiritual. Yang kedua, umat ini bisa bangkit kalau ada kolaborasi ulama dan juga pemimpin. Yang ketiga, dakwah itu harus masuk ke sistem bukan hanya di mimbar dan panggung. Yang keempat, ujian itu proses seleksi pemimpin umat. Nah, yang kelima, kekuatan umat itu harus berbasis ilmu dan amanah. Dalilnya mana, Bib? Karena lagi bahas kisah Nabi Musa nih, Ibu. Surat Al-Qasas ayat 26. Surat apa, Bu? Al-Qasas ayat 26. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya yang terbaik yang bisa kamu sewa, yang bisa kamu pekerjakan adalah orang yang kuat dan orang yang amanah. Sesungguhnya kekuatan umat ini dibangun di atas ilmu dan amanah. Di atas ilmu dan amanah. Surat Al-Qasas 26. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya yang terbaik yang bisa kamu pekerjakan ada dua. Satu, kuat. Dua, amanah. Harus orang yang cakap, yang kuat, dan dia amanah. Ukhtira Musa lil amal li'annahu jama'a bainal quwwatil badaniyah wal amanah al akhlaqiyah wa huma asasu kulli nahdhatin. Allah memilih Nabi Musa untuk membawa Bani Israel karena dua, kuat dan amanah. Karena kebangkitan itu gak cukup pakai semangat, tapi harus kompeten, punya track record yang sudah teruji dan integritas yang kokoh. Integritas itu apa, Bu? Jati diri. Yang keenam, pelajaran dari Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun, muharabatul asnamil hadithati al-madiyatu wasuratu. Kita berperang melawan berhala modern. Apa itu? Materialisme dan pencitraan. Materialisme dan pencitraan. Dalilnya mana? Surat Toha ayat 88. Jadi musuhnya, salah satu musuh kita di zaman sekarang berhalanya apa, Bu? Materialisme dan pencitraan. Fa akhrajalahum ijalan jasadan lahu khuar. Maka akhirnya diciptakanlah sapi yang bisa keluar suara. Musa Samiri itu menciptakan anak lembu yang bersuara. Kemudian manusia mengagungkannya. Hari ini umat manusia menyembah lembu, berhala modern, uang, status sosial, popularitas, citra digital. Nah, kebangkitan Islam dimulai ketika kita meruntuhkan berhala ego dan kembali kepada tauhid. Punya uang karena Allah, bangun masjid, pesantren. Punya status sosial karena Allah, gunakan untuk menolong orang-orang yang tertindas. Punya popularitas karena Allah, gunakan untuk menyebarkan kebaikan. Citra digital bagus harus karena Allah, gunakan citra digital untuk menguatkan agama Allah. Yang ketujuh, azmatul qiyadati tu'alaju bitarbiyah wa tazkiyatin nafsi. Krisis kepemimpinan itu harus disembuhkan
dengan tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan, tapi istilah yang lebih khususnya penjabaran dari tarbiyah itu, seorang manusia calon pemimpin itu dididik, dibina mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu namanya tarbiyah. Tarbiyah dan tazkiyah. Tazkiyah ini penyucian jiwa. Karena jiwa ini kotor dengan apa yang dilihat oleh matanya, jiwa ini kotor dengan apa yang didengar oleh telinganya, jiwa ini kotor dengan apa yang diucapkan oleh mulutnya, maka harus terjadi pembersihan-pembersihan agar kualitas kepemimpinan itu bangkit. Yang biasanya ngelihat yang haram ditarbiyah, kemudian ditazkiyah. Disuruh akhirnya melihat yang baik-baik di pesantren, melihat Al-Qur'an, melihat masjid, melihat orang-orang menuntut ilmu, melihat kepada kitab-kitab para ulama. Mendengarnya bukan musik lagi, yang didengarkan adalah Al-Quran dan sholawat. Bicaranya sudah bukan gibah lagi, bicaranya ayatullah wa sunnatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya tarbiyah dan tazkiyah. Dan dia harus disembuhkan. Makanya kalau pengen jadi pemimpin tapi nggak pernah ditarbiyah dan ditazkiyah, ya susah. Susah, nggak bisa milih pemimpin seperti itu. Jadi harus jelas track recordnya, dia pernah ditarbiyah, dia pernah mengalami pendidikan, dia punya murabi dan juga pernah ditazkiyah. Bahasanya begini Bu, ombak kehidupan ini besar, tapi orang yang bertauhid selalu punya pelabuhan. Pasti akan ketemu pelabuhannya orang itu. Tapi orang yang tidak pernah merasakan ditarbiyah dan ditazkiyah, mau berlabuh kemana? Quran aja nggak kenal, Allah aja nggak kenal. Rasulullah aja nggak kenal. Disebut nama Allah, hatinya nggak gemeter. Ada Quran jatuh di bawah, dibiarin. Quran dibaca, dia malah ngobrol. Ini nggak bisa. Ya, apa maknanya? Ya, surat Toha ayat 94, qala yabna ummin la ta'khud bilihyati wala bira'si. 94, wahai adikku, janganlah engkau bersikap terlalu tegas kepadaku. Itu perkataan Nabi Harun kepada Nabi Musa. Padahal Nabi Harun ini abang. Nasihatnya juga tetap lembut. Jangan keras-keras dong dek kalau marahin saya. Itu. Karena Nabi Harun dipasrahkan Bani Israel ketika Nabi Musa 40 hari mau menerima kitab Taurat. Ternyata dalam waktu 40 hari itu ada Musa Samiri. Samiri itu bikin berhala lembu. Saat ditegur keras, Nabi Harun tetap lembut. Jadi kebangkitan umat itu tidak bergantung kepada banyaknya pemimpin, tapi pada kedewasaan jiwa pimpinannya. Tarbiyah, mentorship, adab itu harus menjadi pusat gerakan Islam modern. Makanya di pesantrennya Bu Hajah, Bu Siti, itu dikedepankan adab, dikedepankan akhlak, dikedepankan etika dijunjung tinggi. Etika salah satunya adalah kita turut serta di dalam pembangunan bangsa, itu etika. Jadi nggak tutup mata terhadap sains modern. Tapi bukan artinya meninggalkan adab dan akhlak yang selama ini sudah membuat umat Islam itu bangkit jauh sebelum kita dilahirkan. Kata Imam Malik, di zaman apapun gak akan beres kecuali dengan apa yang telah dijalankan orang-orang sebelumnya yang sudah beres. Bahasanya tuh gitu gampangnya itu. Kesuksesan yang dialami umat-umat Islam masa lalu, apa yang membuat mereka sukses, itulah juga yang bisa membuat kita sukses. Mereka nggak punya HP tapi sukses. Mereka nggak punya laptop tapi sukses. Zaman sekarang laptop bisa menyimpan jutaan hadis, ribuan ratusan ribu hadis. Kalau umat-umat di zaman dulu, ya
Imam Syafi'i, Imam Bukhari, mereka hafal ratusan ribu bahkan jutaan hadis bahkan tanpa laptop. Kenapa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Guru-guru tahfiz di pondok pesantren Tahfiz Ar-Rahmah itu pinter juga bahasa Arab bahasa Inggrisnya, Bu. Kenapa? Karena ya kami pacu begitu. Ini saya baru pulang dari sana, nanti mau ke sana lagi. Ini habis apa perbaikan bahasa lah gitu. Apa yang nggak baik dibikin jadi ternyata gampang dan bisa, Bu. Kalau orang itu mau belajar, saya bilang begini, Quran aja kalian telan 6.236 ayat. Apalagi cuma kalimat bahasa Arab, bahasa Inggris. Repeat it once more with proper recitation. Itu ada yang nggak bisa, Bu. Terus saya bilang itu hurufnya fa. Ternyata lebih fasih, Bu, dari saya, Bu. Karena belajar bahasa Arab itu lebih susah dari belajar bahasa Inggris. Orang kalau sudah bisa melafazkan Arab, itu akan gampang melafazkan Inggris. Yang kedelapan, An-nasru laisa minal adadi bal minal iman. Kemenangan itu tidak mesti dari jumlah, namun juga dari keimanan. Kata Nabi Musa di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 62, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya punya Allah yang akan memberikan saya petunjuk. Waqafa Musa amamal bahr wa jaish Fir'aun khalfahu walakinnahu qala bi thabatin rabbi ma'i sayahdini. Itu Nabi Musa, Ibu, lagi di hadapan air laut. Di belakang tentara mau bunuh. Tapi Nabi Musa hanya berkata, saya punya Allah yang akan memberikan saya petunjuk. Ibu bayangin, Bu, lagi keadaan begitu, Bu. Ini kadang-kadang token listrik bunyi udah kalang kabut. Belum mau dibunuh orang ini. Yang dibunuh bukan cuma kita, Bu. Satu negara mau dibunuh. 400.000 orang. Jadi yang dibawa Nabi Musa itu, Bu, itu bukan 10.000 orang. 400.000. Bani Israel 400.000. Bisa keluar dari situ gara-gara apa? Gara-gara iman. Nah, kemudian yang kesembilan, al-umamul lati tangtadirul mu'jizata lantanhad. Umat yang terbiasa menunggu keajaiban gak akan bangkit. Umat yang nunduk aja, nanti ajalah saya mah nunggu aja. Nunggu terus. Gak akan bangkit. Ulang, ulang. Umat yang terbiasa menunggu mujizat gak bangkit. Pelan-pelan, Bu. Umat yang terbiasa menunggu keajaiban tidak akan bangkit. Kayak gitu harusnya ngajarnya ya. Kurang pelan, Bu. Baik, Bu, saya akan pelan-pelan. Baik. Di dalam surat An-Nisa ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu arinallaha jahrah. Ibu, sudah Bani Israel meminta kepada Nabi Musa, padahal Bani Israelnya belum ngapa-ngapain, ngomong, saya mau lihat Allah dong. Iman belum, perang enggak, ngapa-ngapain enggak, malah minta, kerja juga enggak, malah nuntut nabimu, tolong mana saya mau lihat Allah terang-terangan. Jadi kalau mentalitas orang itu ngeluh terus, maunya disuapin terus, itu mentalitas Bani Israel. Umat hari ini
Nunggu terus pemimpin ideal. Pengennya berubah instan, rubah dari pemimpinnya. Nah, perubahan itu kalau kita pengen punya pemimpin yang baik, kita juga harus baik. Jangan apa-apa ngandelin pemimpin. Kita yang harus baik. Kullu nafsim bima kasabat rohinah, setiap orang akun tanggung jawab sendiri. Akuntabilitasnya sendiri-sendiri. Yang ke-10. Al-ghayatu an-nihaiyah lil ba'thil islami hiya al-mujtama' at-tauhidi. Tujuan akhir dari kesuksesan adalah masyarakat yang bertauhid. Tujuan bikin pesantren supaya santri dan gurunya semakin bertauhid, menurunkan keturunan murid-murid yang juga bertauhid. Sari Asih Rumah Sakit Islam tujuannya supaya pasiennya bertauhid, pekerjanya semua bertauhid. Itu tujuannya. Ulang, ulang. Astagfirullahaladzim. Tujuan akhir kebangkitan adalah masyarakat yang bertauhid. Nabi Musa menjelaskan Ibu dalam surat Toha ayat 98. Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu. Sesungguhnya Tuhan kamu semua ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Majelis taklim intinya la ilaha illallah. Orang kerja cari uang intinya balik lagi la ilaha illallah. Kalau makan kenyang la ilaha, lapar la ilaha. Emang mau ngapalin lagi kita selain la ilaha illallah, Bu? Nggak ada lagi. Makanya habis makan doa, mau makan doa, masuk kamar mandi doa, itu semua sebenarnya mekanisme biar kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu taala. Jadi Nabi Musa menegaskan kembali tujuan hidup umatnya tauhid. Jadi Islam ini bangkit bukan hanya soal politik, bukan hanya soal ekonomi, tapi mengembalikan Allah sebagai pusat seluruh sistem, pusatnya pendidikan, media, ekonomi, dan ilmu. Semua tuh harus sesuai dengan maunya Allah. Maunya Allah itu udah jelas. Maunya Allah itu kita ikut Rasul. Cara Rasulullah kayak apa? Ya udah ikutin. Kalau nggak sesuai cara Rasulullah, ya jangan diikutin. Bukan mesti sama, karena Rasulullah nggak ada sama Rasulullah MP3 tuh nggak ada. Laptop nggak ada. Tapi sesuai nggak penggunaan MP3 laptop sarana dengan tujuannya agama Islam ini. Yang ke-11, Nahdlatut ta'limi tabda'u bitahririhi min nidhami Fir'aun. Umat bangkit ketika pendidikan dibebaskan dari sistem Fir'aun. Fir'aun ini, Bu, itu tidak menindas secara fisik saja, tapi mengontrol pendidikan dan wacana publik. Gimana orang pakai peci dan jubah dianggap kampungan? Gimana orang pakai peci dan sarung dianggap terbelakang? Gimana emak-emak pengajian dianggap kuno? Itu wacana publiknya seperti itu. Nah itu yang harus dirubah. Orang majelis taklim, Masya Allah. Tapi disitulah fitnahnya media. Akhirnya kita ke majelis ilmu bukan gara-gara Allah, tapi karena Masya Allah di komentar itu. Karena like, karena status. Jadi kurikulum, media, ruang intelektual harus dibebaskan agar kita punya ilmu yang menyelamatkan, bukan memperbudak. Anak-anak jangan sampai dijadikan produk, tapi dijadikan manusia yang bermanfaat. Jangan dijadikan produk, tapi dijadikan pabrik. Anak-anak itu punya mentalitas yang harus dicuatkan.
Sehingga bisa potensinya itu tergali. Dan itu harus disemangati dengan la ilaha illallah. Kedua belas, al-islahu reformasi yabda'u bisyaja'ati fi i'lanil haq, dimulai dari keberanian menyampaikan kebenaran. Kita harus berani menyampaikan apa yang benar. Jangan takut kalau misalkan kita benar. Dalilnya surat Toha ayat 47. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik. Datangilah oleh kamu Musa dan Harun Fir'aun tersebut dan sampaikan kepada dia bahwa kami ini adalah utusan Tuhan. Amara Musa wa Harun aywajiha Fir'aun. Amara Musa wa Harun aywajiha Fir'auna wajhan liwajhin. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk face to face menghadapi Fir'aun. Fal haqiqatu tahtaju ila man yarfa'uha bila khaufin, maka kebenaran itu butuh kepada orang yang mengangkatnya tanpa punya perasaan takut kecuali kepada Allah. Kalau mau sukses begitu, harus ada yang berani. Dunia berubah bukan oleh mayoritas orang diam, tapi oleh minoritas yang berani. Itu Nabi Musa sendirian, 400.000 bisa ngikut. Nabi Musa sendirian, kerjasama dengan Nabi Harun. Maka ulama dan umaro, pengusaha itu harus sama-sama bekerja, bergandengan tangan bukan bersaing. 13. Muwajahatun nizamil iktisadi, sistem ekonomi yang zalim, tahtaju ila iktisadi tauhid, harus dihadapi dengan ekonomi yang bertauhid. Sistem ekonomi zalim harus dihadapi dengan ekonomi tauhid. Umat harus berhenti menjadi konsumen kapitalisme global. Nah, gimana tuh ekonomi bertauhid, Bu? Basisnya adalah zakat, basisnya adalah wakaf, basisnya adalah pertanian, basisnya teknologi hijau. Ibu, mobil listrik banyak kan? Untuk bikin satu baterainya, Ibu cari aja tuh di informasinya sendiri. Kira-kira butuh ngeruk berapa dalam ke bawah. Yang terjadi sekarang di Sumatera, itu apa kabar? Ya, jadi kita harus larinya ke sana, harus ada teknologi hijau, harus ada pertanian. Maka di Pondok Pesantren Tafiz Ar-Rahmah ini, Bu Haja Siti, itu menginginkan bahwa kita bisa mencetak bukan sekedar alim yang soleh hafal Quran, tapi ada anak-anak yang bisa bikin bibit jagung, bibit padi yang ditanam di setiap kondisi dan iklim bisa tumbuh dan disebarkannya secara gratis. Amin Allahumma amin. 14. La tankhadi' bil madhahirid diniyati dunal jauhar. Jangan terjebak umat kalau mau bangkit dengan simbol agama tanpa substansi. Simbol agamanya dinaikin tapi nggak ada isinya, sama aja bohong. Isinya itu harus ada. Kembali lagi ke poin satu, kebangkitan itu harus berasal dari kekuatan spiritual yang dalam. Makanya anak-anak di pondok pesantren modern Tafiz Ar-Rahmah itu diajarkan untuk berzikir. Karena banyak, Bu, orang hafal Quran nggak paham, Bu. Orang hafal Quran tapi nggak paham. Nggak paham. Sekarang saya tanya, Bu. Artinya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa tuh? Kolak pisang. Eh? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa tuh? Kolak pisang. Apa tuh? Iya, langsung buka Google. Ya. Aduh, aduh.
Sesungguhnya Tuhanmu Muhammad tidak akan meninggalkan kamu, tidak akan menyia-nyiakan kamu. Tuh kan kita baca duha tiap hari, tapi mungkin banyak juga yang belum paham. Jadi kalau cuma apal doang mah kayak MP3, nyaut. Makanya ada orang hafal Quran males banget tuh ada bu. Orang hafal Quran suruh ke masjid males tuh mungkin ada tuh. Ya, yang salah bukan Qurannya, yang salah karena dia nggak paham. Dia tuh lagi diberikan apa sama Allah di dalamnya itu. Padahal itu cahaya semua bu. Cuma dia nggak paham aja tuh. Nah harus ada orang yang ngasih paham sama dia. Bahwa kamu itu isinya tuh cahaya semua. Dan cahaya itu bukan untuk disimpan sendiri. Tapi harus dibagi-bagikan kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya bu masih sama ya. Surat Toha ayat 88. Fa'akhrajalahum ijlan jasadan lahu khuwar. Maka dikeluarkan oleh Musa Samiri lembu yang terbuat dari perak. Bani Israel terpukau oleh bentuk anak lembu dan melupakan tauhid. Nah kita jangan sampai menjadi sebagian orang yang disampaikan Nabi. Masjidnya bagus tapi hatinya menyimpang dari Allah. Insya Allah di sini enggak. Amin Allahumma. Amin. Yang ngisi semuanya hafal Quran. Imam-imamnya juga hafal Quran. Santrinya pada sholat di sini. Yang punyanya selalu sholat di sini. Majelis taklimnya jalan, alhamdulillah. Yang ngajar sanatnya juga jelas, alhamdulillah. Tiap hari Jumat bagi-bagi nasi bungkus, alhamdulillah. Saya pernah ngajar di satu masjid, Bu. Mohon izin ya, lebih gede dari masjid ini. Lebih terang dari masjid ini. Tapi yang penuh cuma jamaah maghribnya doang. Maghrib tuh paling penuh 3 soft doang bu. Sisanya kalau subuh paling 10, paling 5. Ada masjid di Jakarta Selatan tuh. Kesian ya. Kata Nabi apa? Ya satu riwayat yang disarankan pada Nabi. Antuzakhrofal maharib wa tuharrofal kulub. Tanda hari kiamat itu adalah mihrab jadi tinggi, masjidnya mewah, tapi hatinya menyimpang dari Allah. Yang ke-15, al-ilmu, ilmu itu yang bagi ayakuna masnudan bil wahyi harus dipimpin dengan wahyu, bukan dengan ananiah, dengan ego. Ilmu kedokteran kalau nggak dibimbing sama wahyunya dari Allah, ilmunya Rasulullah yang diwariskan oleh para ulama, ya nggak akan menjadi ilmu yang betul-betul bermanfaat dunia akhirat. Dalilnya mana? Surat Al-Kahfi ayat 64. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Jadi ilmu itu harus dibimbing wahyu, tidak boleh dipimpin oleh ego, Bu. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam berkata, itulah tempat yang kita cari. Keduanya kembali itu Nabi Musa sama Yusha bin Nun. Nabi Musa, Nabi besar, Rasul, berguru kepada Nabi Khidir. Menandakan bahwa ilmuwan sejati itu rendah hati dan terus belajar. Gak cukup, misalkan saya S2 bidang sains, disuruh ngaji gak mau bu. Coba ngomong sama Mungkar Nakir, man rabbuka, 1 tambah 1 sama dengan 2, bisa bu. Ini kalkulus, bisa. Ya, man rabbuka, rabbi wa rabbukallah. Ngaji. Nabi Musa aja ngaji. Ente bukan nabi, nggak mau ngaji. Yang rusak siapa kalau begitu? Bahaya kalau cuma punya mindset, oh kita hanya ngurusi urusan dunia. Bahaya orang seperti itu. Kalau dia tidak berubah berbahaya. Kemudian ilmu modern harus kembali berporos kepada nilai ketuhanan, bukan kesombongan intelektual.
Makanya kadang-kadang kami pakai bahasa Inggris. Belum lama diminta untuk meresmikan restorannya Raffi Ahmad sama Nagita di Nusa, Lenusa. Itu kan restoran cabang di Paris. Dia bikin di Paris juga bikin. Itu kan yang sambutan saya, Bu. Ya saya sambutannya pakai bahasa Inggris. Meskipun saya pakai gamis. Karena di situ duta besar Prancis hadir. Ya cuma pengen ngasih tahu aja, jangan dong nilai orang tuh dari pakai pakaian. Dan gamis itu pakaiannya kesukaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak boleh malu dengan identitas kita itu. Kalau yang bilang gamis itu pakaiannya orang Arab, ya Nabi Muhammad itu orang Arab. Yang terakhir sebenarnya ada banyak, tapi ini yang ke-16 kita buka tanya jawab karena saya harus kembali ke pesantren. Al-qiyadatul haqqatu tanbu'u minal khudu'i lillah la min hubbi sultah. Kepemimpinan sejati itu lahir dari ketundukan sepenuhnya kepada Allah. Dia nurut betul sama Allah. Kepemimpinan sejati lahir dari ketundukan kepada Allah, bukan dari cinta dan ambisi kekuasaan. Dalilnya surat Toha ayat 13. Wa anakhtartuka fastami lima yuha. Saya pilih kamu Musa, maka dengarkan apa yang saya mewahyukan. Ya, kepemimpinan sejati itu lahir dari ketundukan bukan ambisi. Dulu Bu, ada seorang pemimpin namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini orang kaya, kaya banget. Ketika diminta jadi pemimpin dan istikharah, setelahnya dikumpulkan semua anak-anaknya, dikumpulkan semua keluarganya, istrinya, dan Umar bin Abdul Aziz mengatakan begini, kalau kalian mau menjalani kehidupan sebagaimana sebelumnya, ini harta akan saya bagikan untuk kalian. Dan kalian berhak mendapatkan itu. Tapi kalau kalian mau berjalan di atas jalannya Allah, untuk membuat kemakmuran bagi umat Islam, maka bersiaplah untuk meninggalkan semua kemewahan. Tahu zaman itu gimana yang terjadi? Serigala bisa temenan sama domba di zaman itu. Kan serigalanya udah kenyang Bu kalau gitu. Anaknya Umar bin Abdul Aziz itu mau masuk ke dalam ruangannya Umar bin Abdul Aziz. Terus ngetok dari luar. Ditanya sama Umar bin Abdul Aziz, keperluan negara atau keperluan pribadi? Keperluan pribadi. Kalau gitu saya matikan lampunya. Jadi apinya dimatikan karena minyaknya minyak negara, Bu. Ya udah ngomong gelap-gelapan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, seandainya ada unta yang kesandung di Irak, maka Umar yang ada di Madinah pasti akan dimintai tanggung jawab. Ibu sering nggak kesandung di Iya, ya kan? Itu nanti ada tanggung jawabnya, Bu. Bukan nggak ada, ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab dan diskusi. Silakan Ibu-ibu. Bib, satu aja, Bib. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Tadi saya sudah mencatat dari poin pertama sampai 16. Tapi saya ini maaf, judulnya tadi apa? Saya tanya sebelah-sebelah juga nggak tahu. Hikmah dari kisah Nabi Musa Oh, hikmah dari Hikmah kisah. kisah Nabi Musa alaihissalam. Bulan kemarin kan kita sudah bahas kisah Nabi Musa. Nah, sekarang cerita Nabi Musa itu hikmahnya apa? Ini nabi yang paling sering diceritakan di dalam Al-Qur'an. Namanya disebut paling banyak dalam Al-Qur'an. Dari sendirian jadi 450.000 orang tuh Bu, dibawa nyebrang laut.
Itu dengan modal kekuatan iman, amanah, dan kecerdasan. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin menanyakan yang nomor 3 tadi, yaitu dakwah itu harus masuk ke dalam sistem. Ya, Eh, Bagaimana caranya kalau kami ini cuman ngajarin dari yang kecil-kecil sekali itu. baik Bu. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ibu, untuk bisa kuliah orang harus SD dulu. Masing-masing orang itu ada kewajibannya. Dari TK, nggak mungkin yang ngajarin TK profesor. Eman. Eman. Ya kan? TK ya guru TK yang ngajarin. Tapi guru TK-nya yang benar. SD, guru SD ngajarin. Kurikulumnya pakai kurikulum SD. Terus begitu secara berjenjang. Kurang lebih mirip-mirip modelnya begitu. Jadi nggak ada sebenarnya besar dan kecilnya tuh nggak ada Bu. Hanya masalah penempatannya saja oleh Allah Subhanahu. Yang membuat besar itu keridoan ibu. Jadi profesor kalau nggak ridho ya masuk neraka. Jadi guru TPQ ngajar Quran, ngajar alif ba ta. Kalau ridho pada Allah ya masuk surga. Tidak semua yang kelihatan besar manfaatnya itu berharga. Tuh yang buat iPhone bukan orang Islam. Ada manfaatnya nggak ada. Apakah dia masuk surga? Nggak juga. Wallahu a'lam. Jadi jangan kita kecil hati. Karena memang tidak setiap orang ditakdirkan untuk berbuat hal-hal yang dalam tanda kutip itu besar. Tapi besar atau kecil itu sebenarnya kembali kepada niat dan hati kita yang selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik. Silakan Bu. Silakan. Ya. Sudah apa Bu? Apakah Indonesia hari ini sudah Sudah mengikuti syariat dan ya. saya pernah mendengar bahwa sistem negara Indonesia ini sistem kapitalis Ya. dan yang harus dirubah adalah sistemnya kepada Ya. sistem syariat. Ya Bu. Maka itu. Baik. Baik. Terima kasih. Syariat itu apa Ibu? Syariat itu hukum Allah yang kita jalankan dalam keseharian. Saya mau tanya sama Ibu. Bu, Ibu sholat kan? Enggak makan yang haram kan? Enggak minum yang haram kan? Betul kan? Tidak mencuri kan? Itu syariat Bu. Jadi kita nggak usah ngopenin negara ini gimana dulu Bu. Yang kita openin itu diri kita Akim al-islama fi nafsik tukom laka fi ardik. Dirikanlah Islam di dalam dirimu, maka Islam akan ditegakkan di bumimu. Kita nggak usah sistemnya. Kan kita belum sampai ke sono Bu. Daripada kita ribet teriak-teriak dari luar, demo, ya itu kan konstitusi. Silakan orang mau demo. Cuma kalau saya kan cuma guru ngaji Bu, yang belum bisa masuk ke sistem. Saya ingat tahun 2023 itu saya mau ditawarin tuh jadi anggota DPR sama salah satu lah. Saya bilang sama Habib Muhsin, gimana Habib? Gak usah, ya udah jadi guru ngaji aja. Yang ngasih tahu saya tuh guru saya anggota MPR dulunya Bu. Kakek saya juga di MPR Bu dulunya gitu. Ya. Cuma kan nggak, kalau saya jadi DPR belum tentu jadi kayak seperti Habib Muhsin atau kakek saya Bu. Mendingan saya jadi guru ngaji. Tapi teman saya ada yang jadi anggota DPR, saya pilih dia. Habib juga. Jadi masing-masing orang itu ada tanggung jawab. Pak Arief, itu tanggung jawab beliau untuk maju. Nggak mungkin kita menggantikan Pak Arief. Kenapa? Karena Allah sudah menempatkan beliau di situ. Untuk masuk ke dalam sistem. Jadi masing-masing orang tuh ada tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau dikatakan kita menganut sistem ekonomi kapitalis, pada prakteknya Bu, ya kita memang harus mengakui memang ya seperti itu. Memang seperti itu. Kalau asas umat Islam kan begini,
kekayaan negara itu ya dibagi secara merata lah. Makan sama, minum sama, tidur sama, dapat, dapat, dapat. Sama-sama lah Bu. Ya, sama-sama tidur maksudnya. Kok pikirannya kayak gitu loh. Ya, harusnya kan semuanya sama, sama-sama merasakan. Jadi kan enak sistemnya kayak begitu. Sama-sama makan, sama-sama minum. Itu di pesantrennya Bu Haja Siti, guru-guru yang bahkan nggak tinggal di pesantren, mereka makan siang ya makan siang bersama enak gak Bu? Belum nyobain ya makan siangnya di pesantren Ar-Rahmah ya. Saya di situ 2-3 bulan saya di situ, saya cuma 2 kali pesan makanan dari luar. Saking bersihnya makanan pesan pesantren. Jadi kalau kita paham Bu ya, maka ya nggak ada masalah. Kemarin kan saya sharing session juga sama anak-anak Bu. Saya tanya, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi pemain voli, pilot yang hafal Quran, pemain voli yang hafal Quran, ada yang mau jadi anggota DPR Bu. Kamu mau jadi DPR, kamu mau yang seperti rumahnya di Jarah itu. Terus saya tanya kan, kamu tuh mau jadi anggota DPR, idolamu siapa? Idola saya AHY katanya. Waduh, saya bilang, kalau AHY itu menteri, jadi kamu mau jadi anggota DPR apa menteri? Itu bingung juga anak itu Bu. Canggih dia tapi Bu, bisa mau jadi anggota DPR. Terus ada yang pengen bisnis. Anak SMP Bu, sudah mikir bisnis, kan bagus. Saya tanya, bisnis ayahmu apa? Lampu Bib. Oh, kalau kamu pengen memperbaharui kekayaanmu, caranya adalah kamu harus produksi bahan bakumu sendiri sehingga HPP-nya kamu bisa potong. Kalau kamu bisa, kita bikin rumah makan bebek, tapi bebek masih ngambil dari peternakan orang. Kalau kita pengen nambah untung, ya bikin aja peternakan pengen untung lagi, bikin pakan bebek. Jadi muternya semua di kita. Nah, itu Bu. Ya, jadi kita tuh butuh pendidikan sebenarnya. Pendidikan itu bukan hanya sekedar kamu harus ngapal Quran ya, kamu harus pintar matematika. Enggak, kamu maunya apa? Cara kamu ke sana gimana? Kasih tahu anak itu. Dan kita nggak bisa ngasih tahu anak kecuali anak itu cerita sama lah, anak itu nggak pernah disuruh cerita gimana pengen cerita Bu. Coba ibu tanya sama cucu ibu, Cuk pengennya apa? Kalau pengennya main HP, nah itu harus diperbaiki dulu itu Bu. Mindsetnya itu. Dia harus disadarkan bahwa dia itu diciptakan untuk sesuatu yang besar. Jangan pernah menganggap anak kecil itu kecil terus Bu. Tapi anak kecil itu harus kita bikin dia berpikir besar. Kalian orang hebat dan akan jadi orang yang lebih hebat dari saya. Kan begitu Bu. Takbir. Waduh ya semangat. Wah silakan Bu. Paling belakang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Nomor 11 tadi belum ada dalilnya Quran surat apa. Kemudian nomor 13 ya Habib ya. Yang nomor 11 11 Toha 25 sampai 27 Bu. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita minta tolong sama Allah agar hati kita lapang biar nggak gampang ditipu orang. Urusan kita gampang biar nggak gampang dikerjain sama orang. Dikasih kita lisan yang gampang juga berbicara supaya orang juga dengerin kita. Jadi jangan sampai dikibulin sama wacananya Fir'aun, medianya Fir'aun. Karena Fir'aun bukan hanya nindas fisik tapi juga pemikiran, pendidikan. Sejarah kebudayaan Islam, Bu. Sejarah kebudayaan Islam. Gimana tuh sejarah kebudayaan Islam kita, bukunya? Apakah sudah mengajarkan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW? Belum tentu. Terus direview ulang. Satu lagi apa Bu? Silakan Bu. nomor 13 belum Bib. Gimana Bu? Sistem ekonomi yang zolim harus dihadapi dengan ekonomi berbasis tauhid. Nomor 13 Bib. Quran surat Nomor 13 itu Quran surat Toha ayat 63. Terima kasih Bib. Ya. Assalamualaikum. Baik, ada lagi Bu? Ayat 53 Bu, maaf Bu. Ayat 53.
53. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi azwaja min nabatin syatta. Maka kami tumbuhkan, ya. Nah, silakan Bu. Bib mau nanya, Ya, boleh. Silakan. ini masalah pakaian ya kan kita pakai kaos kaki bukan untuk ngaji doang kan ya? Main bola juga pakai kaos kaki, Bu. Main bola. Ibu wanita, Ah, ibu-ibu, kenapa? Pakai kaos kaki. kaos- Bu, rata-rata pakai kaos kaki kan kalau mau ke talim doang. iya, Aku kan mencoba mau ke pasar pakai Iya. kaos kaki, Ya. ke warung pakai kaos kaki, Bu. mesti ketawain gimana tuh menyikapinya, Bib? Bu, Bu dengerin. Orang tuh kadang dia nggak bisa bedain. Wajah perempuan bukan aurat. Tangan perempuan bukan aurat, tapi bukan artinya boleh dilihat. Itu saya bilang tuh di pesantren. Ini guru-guru udah pada paham apa belum? Hah? Guru laki ketemu perempuan, itu jangan lihat-lihatan atas dasar menghormati. Kamu tuh belum sampai levelnya para masyayikh. Kamu lebih harus menghormati syariat dulu ngadep sini. Kalau ini kan ibu-ibu saya, jadi santai aja. Saya kalau ngajar emak-emak muda begini Bu, ngajar Ibu. Iyalah gini saya kalau ngajar, apa pusing kadang kepala saya beneran. Saya kalau misalkan mau bikin kelas akhwat nih, kebetulan ada Bu Hajah nih izin. Itu yang akhwat saya taruh sebelah kiri. Nah, saya ngomong sama SPI aja di situ. Ngapain saya ngeliatin mereka? Kalau sama para habaib itu bahkan dikasih tirai. Saya dulu punya guru tahfizul Quran, Kiai Haji Mufid Mas'ud di Jogja. Itu setoran santriwati hafal Qurannya Bu, itu pakai kre dari kayu. Langsung nyimak 6 orang. Umurnya 86 tahun Bu, nyimak Quran 6 orang. Bayangkan Bu. Tapi saya demi Allah saya menyaksikan sendiri. Saya menyaksikan sendiri. Ketika saya lagi di atas masjid, di atas dekat kubah masjid, itu ada perempuan santriwati mau masuk ke dalam pesantren. Karena ini pesantren pria, ini pesantren perempuan dipisah jalan gitu kan. Mau masuk, itu Abah Mufid itu keluar, itu langsung tiarap Bu. Perempuan itu santriwati langsung tiarap di jalan. Saking takzim dan saking hormatnya. Nah ini zaman sekarang wajah kan bukan aurat, jadi boleh difoto, cekrek, cekrek, sharing. Wajah kan bukan aurat, tangan bukan aurat. Pakai gelang, gelangnya mending 1, 5. Wah, kalau lagi pengajian gini, Assalamualaikum. Terus temannya dia pakai rantai kapal Bu, segini. Baik, katanya. Assalamualaikum, Kumsalam. Allahu Akbar, Bu ya. Jadi jangan Bu, meskipun wajah itu bukan aurat, tapi tidak boleh dilihat. Kata Nabi, wahai Ali, kamu jangan ngelihat 2 kali, ngelihat itu cukup satu kali terus dipalingin, bukan 1 kali dipantengin. Nah, 1 kali palingin, bukan 1 kali dipanteng. Beda Bu. Jadi kalau ibu pengen pakai kaos kaki, asal jangan kaos kaki pemain bola. Nah itu ya jawabannya. Bagus Bu. Biarin aja yang ngatain mah. Hah? Ibu dikatain orang sakit. Bu, kalau dikatain orang sakit mah alhamdulillah. Bilang jawab gini Bu. Saya memang sakit. Jawab Bu. Saya memang sakit. Obat saya ada pada Rasulullah. Gitu aja. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya memang sakit. Obat saya ada pada Rasulullah. Gituin aja Bu. Santai aja Bu. Jawabnya yang asik asik. Begitu. Ada lagi Bu? Udah? Tapi Bib, Iya Bu silakan. kaki ahwat tadi itu kan nggak boleh dilihat kan? Iya memang nggak boleh. Aurat. Jadi harus pakai kaos kaki kalau keluar kan? Ada perbedaan mazhab Ibu Iya. di situ. Memang ada perbedaan mazhab untuk kaki perempuan ya. Tapi kita pakai yang aman. Pakailah kaos kaki ya. Apalagi Bu zaman Afan Ibu saya sampaikan nih apa adanya. Ibu harus tahu Bu bahwa fitnah itu bukan hanya terjadi kepada perempuan atau laki-laki yang masih muda.
perempuan yang udah mohon maaf nih sudah usia lanjut atau laki-laki yang usia lanjut itu masih bisa terkena fitnah, Bu. Ini pernah terjadi di salah satu pesantren dan saya diceritakan sama teman saya waktu kami di Al-Azhar. Jadi tukang masak perempuan yang sudah tua, tukang masak perempuan yang sudah tua itu affair dengan anak yang baru lulus SMA, baru SMP, masih kelas 1 SMA. Kacau apa enggak, Bu? Itu kenyataan, Bu ya. Itu kenyataan ya. Jadi sebegitu rusaknya. Maka jaga betul hati itu. Karena dia membisik-bisik lawan. A'udzubillahi minasyaitonir lawan begitu. Enggak mau saya. Jadi nafsu itu gampang. Kalau dia suruh kita ke kiri, kita belok. Jangan ngesen kanan belok. Nah, kayak ibu tuh. Ya. Jadi itulah nafsu, Bu. Dia suruh ke kanan. Udah kerjain aja. Enggak mau. Belok kiri kita. Lawannya gitu aja udah. Pokoknya kalau dia nyuruh A, kita B. Dia nyuruh B, kita A. Nafsu itu enggak lebih dari itu. Selihai apapun dia bagaimanapun, kalau nggak kita turutin, nggak bakalan kejadian. Tapi kenapa bisa kejadian? Karena memperturutkan hawa nafsu. Baik, terima kasih banyak buat ibu-ibu. Semoga pada sehat, panjang umur, berkah rezekinya, dimurahkan oleh Allah SWT. Semoga Allah menjaga Bu Hajah Siti Rohayah. Allah berikan keberkahan pada umurnya, sehingga beliau bisa terus mendampingi kita, membimbing kita. Allah berikan beliau kesehatan yang sempurna. Saya pribadi berharap beliau umurnya bisa 100 tahun lebih dalam keadaan sehat walafiat, kuat ya, Pak Marsudi, semua keluarganya, Pak Arif, Bu Iin, Bu Fitri, sekeluarga, semua Pak Diki, Mas Lutfi, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, didekatkan kepada semua kebaikan, dimenangkan setiap perjuangannya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli sholihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. Nasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sailin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wan fi subhanakallahumma wa tahiyyatu wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.